Shalom semuanya, Shalom. selamat pagi. Pagi. Wah, kok nggak ada suaranya? Selamat pagi saudara. Pagi. Ya. Mengucap syukur saudara. Jujur setelah sekian lama ya nggak kebaktian offline, ditambah dengan online juga saat ini. Ya, tahun 2020 bagi aku itu merupakan satu tahun ujian sih ya. Mungkin bagi sebagian, nggak cuma aku doang, tapi bagi sebagian sebesar dari kita ini, tahun 2020 ini benar-benar merasa seperti kayak ada satu menguji iman. Ya. Nggak kebetulan juga di gereja kita ini diberikan satu tema yaitu tahun pemulihan. Nggak hanya berbicara kalau tentang pemulihan hubungan kita kepada Tuhan saudara, tapi juga mungkin pemulihan hubungan kita kepada sesama kita, keluarga kita, teman-teman kita, ataupun orang-orang yang sekitar kita saudara. Beberapa hari ini, mungkin beberapa minggu ini, ya aku benar-benar ya mendapati bahwa banyak orang-orang yang aku kenal itu sedang bergumul saudara. Bergumulan itu benar-benar satu pergumulan yang mungkin berat sekali, ya, berat sekali, dan aku merasa aku tuh gak berdaya gitu loh. Aku mau membantu, tapi benar-benar ada satu momen di mana titik aku itu nggak bisa bantu apa-apa loh, bener. Iya, ya, sebagai ketua saya grup, aku itu nggak bisa bantu apa-apa. Sebagai teman juga aku nggak bisa bantu apa-apa gitu loh. Kadang aku tuh bisa merasa mikir, ini apa gitu loh, maksudnya kenapa gitu loh. Ya, yang aku cuma bisa bantu itu paling cuma doa dan doa gitu. Tapi ada satu momen juga di mana aku itu juga nggak tahu lagi gimana berdoanya gitu loh. Udah nggak tahu lagi doa apa yang harus aku doakan gitu loh. Ya. Dan sebelum aku mempersiapkan lagu kebaktian, Tuhan kasih aku satu lagu terus. Satu lagu di mana berbicara bagaimana pada saat engkau sedang down, atau mungkin engkau sedang tidak tahu apa yang engkau mesti lakukan, engkau cuma hanya harus bernyanyi aja, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ya, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kalau kita tahu kisah Yosua, ya, bagaimana dia bisa menentukan tembok-tembok Yeriko itu bukan dengan apa-apa saudara, itu dengan pujian dan sorak-sorakan gitu loh. Iya, aku baca cerita tentang tembok Yeriko, katanya tebelnya itu sampai 7 baris kuda itu. Tebelnya itu segitu gitu, 7 baris berderet itu tebelnya sampai sebegitu gitu loh. Tapi hanya dengan satu aba-aba dari Tuhan, bunyi sangkakala langsung tiba-tiba bisa runtuh. Dan aku percaya pujian dari kita semua itu sanggup untuk bisa mengalahkan Goliat-Goliat yang ada dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Amin. Ada amin saudara? Amin. Dalam pujian ini dikatakan bagaimana I raise an hallelujah in the presence of my enemy. I raise an hallelujah louder than unbelief. I listen hallelujah in the presence of my enemy. I listen hallelujah louder than the unbelief. I listen hallelujah. My weapon is a melody. I listen hallelujah. Heaven come to fight for me. Dikatakan bahwa saudara, pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan di depan musuh kita, akan ada satu kemenangan yang boleh terjadi di depan kita. Ada amin saudara? Kalau gitu boleh gak kita semua boleh bangkit berdiri saudara? Aku ajak kita semua benar-benar buka suara kita saudara. Dengan iman kita mau katakan kepada musuh kita mau katakan kepada pergumulan kita, Goliat-Goliat kita, bahwa engkau akan kalah dengan pujian-pujian kami. Sama. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah. Mari jemaat angkat suaramu louder than the unbelief.
louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Dengan iman saudara katakan, sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Mari jemaat, saudara katakan, sing a little louder. Sing a little louder. Oh, ada kemenangan. Oh, I'm gonna sing in the face of the storm. Louder. Oh, up from the ashes of your night. Defeated, the King is alive. Baik saudara, aku undang kita semua boleh angkat tanganmu saudara. Kita mau ikrarkan ada satu panji kemenangan. Engkau boleh buka saudara-saudara. Engkau boleh buka sorak-sorai saudara. Engkau boleh berbahasa roh. Kita mau katakan kepada pergumulan kita. Kita mau katakan kepada Goliat-Goliat kita bahwa engkau akan jatuh. Engkau akan musnah Tuhan. Engkau akan binasa. Goliat-Goliat pergumulan boleh dikendalikan. Pergumulan boleh dikalahkan. Buka saudara-saudara katakan. Oh. Lagi. Saudara, katakan I rest and hallelujah. I rest and hallelujah. I rest and hallelujah. I rest and hallelujah. Oh Tuhan, ada panji kemenangan. Ada janjian kemenangan. Iman kami semakin makin. Harapan kami semakin makin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Ada amin saudara. Amin. Siap untuk memuji Tuhan. Yes. Siap untuk memuji Tuhan. Yes. Kalau kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Kita mau bersuka saudara. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Mari saudara. Sekali lagi saudara. Katakan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah, maju tiada lelah.
Panggil namanya saudara. One, two, three. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu kesetiaan. Sekali lagi. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja. Sekarang aku kan meninggikanmu. Mana suaranya? Katakan bila kau di sisiku. bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Mari jemaat yang satu sekali lagi katakan. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Oh, bila kau di sisiku, karena Kaulah perisai. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja dalam hidupku, serta menjadi kuatku. Selalu kan meninggikanku kesetiaanmu. Sorakan bagi nama Tuhan. Kau besar di dalam. Dengan imbas saudara. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau lebih besar Tuhan dari masalah-masalah yang ada. Dan kami mau tetap percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Baik saudara, kita sekali lagi katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan masukku, dan gunung batu dan keselamatan hanya bagimu. Katakan. Dan kota perlindungan. Siapa saudara? Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berbeda. Minta tepuk tangan dan semua tahun di atas kepala. Sekali lagi saudara katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan masukku, dan gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Padamu hatiku percaya, karena kalau menara Tuhan. Siap semua. 1, 2, 3, go. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak. Dengan iman saudara katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
kasih setiamu. Tak pergi dariku. Yes Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang dahsyat dan Kau setia. Haleluya. Semua berikan sorak-sorai buat Yesus Allah kita. Haleluya. 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 Saudara, seperti yang kita nyanyikan, kasih setianya tidak pernah pergi dari setiap hidup kita. Dan hari ini apapun keadaan kita mewakili seluruh umat Tuhan, kita mewakili gereja Tuhan. Kita mau sama-sama bawa ucapan syukur di hadapannya. Oh, mungkin saat ini badai sedang terjadi. Mungkin ada di antara kita yang merasa dia sepertinya tertidur. Tapi saudara, apapun keadaan kita, percayalah dia beserta dengan kita. Dia beserta dengan engkau, dia beserta denganku. Mari sama-sama buka suara, naikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Dalam segala keadaan dia ada beserta dengan kita. Mari buka suara kita bersama-sama. Oh syaka baba 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 baba. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Allah, Kau ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur Yesus, Kau beserta dengan kami. Tuhan, mungkin hari-hari ini kami tidak merasakan hadir-Mu. Mungkin kami merasa seakan-akan Engkau sedang tertidur. Dan pagi ini kami membangunkan Engkau. Tolong kami Tuhan, tolong kami Yesus. Oh, hentikan badai itu Tuhan. Tolong kami, bangun Tuhan. Oh, Saudara, dan saya mengajak kita semua sebagai satu keluarga Allah di tempat ini. Mungkin ada di antara teman-teman saudara-saudara kita hari-hari ini. Saya dari tadi diingatkan akan Daniel yang karena sebuah jebakan dia masuk ke dalam sebuah goa singa. Di situ banyak singa-singa yang siap menerkam dia. Saudara, mungkin hari-hari ini ada di antara teman-teman kita seperti Daniel keadaannya. Dia sedang ada di dalam goa dan di situ banyak singa yang siap menerkam dia. Tapi saudara, kita semua tahu bagaimana keadaan Daniel akhirnya karena pertolongan Tuhan yang ajaib dan mulia. Mari hari ini saya mengajak kita semua angkat tangan kita tinggi-tinggi. Mari kita sama-sama berseru untuk setiap saudara-saudara kita yang mungkin saat ini berada di goa singa. Mungkin mereka dalam ketakutan, mungkin mereka benar merasa tidak ada harapan. Tapi kita mau sama-sama berdoa karena Tuhan sendiri berkata, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Dan kita mau katakan tidak ada. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Mari sama-sama berdoa. Biarkan mujizatnya turun, pertolongannya terjadi, mujizat kemuliaannya turun. Mari sama-sama berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, Allah kami ajaib, Allah kami dahsyat, Allah kami ajaib, Allah kami dahsyat. Kami percaya dengan iman Engkau tidak meninggalkan anak-anak-Mu seperti Kau menolong Daniel. Demikian Kau akan menolong setiap umat-Mu yang dalam pergumulan saat ini. Ada kemenangan, ada mujizat, ada kemuliaan-Mu, ada anugerah-Mu, ada perkenanan-Mu. Mari saat ini kita juga bersyukur buat gereja Tuhan. Kita bersyukur buat hadiratnya atas gereja ini. Di masa-masa yang sungguh amat tidak kita sadari. Tahun 2020. Seperti tadi Atung juga katakan, tahun ini adalah tahun pemulihan. Dari awal tahun Tuhan berbicara bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan buat gereja kita. Mari kita terus imani buat gereja ini apapun yang terjadi. Tuhan akan pakai gereja ini, Tuhan akan pakai hamba-hambanya. Tuhan akan pakai imam-imam yang ada untuk mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Seperti yang Tuhan janjikan tahun pemulihan. Terus Tuhan akan nyatakan, Tuhan
Tuhan terus akan berbicara melalui pemimpin-pemimpin gereja, melalui Koar, melalui Cian, melalui John Angel, melalui setiap ketua-ketua. Tuhan akan terus berbicara dan angkat tangan kita tinggi saudara. Gereja ini akan terus dipakai dengan dahsyat. Melalui gereja ini akan terjadi pemulihan dalam setiap keluarga-keluarga. Bahkan akan ada pemulihan atas kota ini, akan ada pemulihan akan jiwa-jiwa. Mari sama-sama berdoa, tidak ada satupun iman yang gugur hari ini, tidak ada satupun iman yang jatuh. Melalui gereja ini Tuhan bekerja dengan ajaib. Mari sama-sama berdoa. Kami tetap pegang janji-Mu ya Allah. Kami tetap pegang janji-Mu yang ya dan amin. Dengan iman kami percaya tahun inilah tahun pemulihan, dan kami klaimkan Kau berjalan di depan kami ya Allah. Apapun yang kami lihat dengan mata kami hari-hari ini, Tuhan, kami mau taruh iman percaya kami mau taruh pengharapan kami bahwa Kau Yesus berjalan sebelum kami, bahwa Kau Yesus dahsyat dan ajaib bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya pemulihan pasti terjadi, kemenangan pasti terjadi. Yes, terima kasih Tuhan. Mari kita juga serahkan bangsa kita saudara. Mari kita serahkan negeri ini. Kalau di dalam sel grup kami bacaan hari ini ada tambahan bacaan kitab Kejadian yang sampai kepada air bah. Yang sampai kepada bacaan hari ini adalah Nuh yang menanti-nantikan ketika dia di dalam perahu, menantikan kapan air itu surut. Dan di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa Tuhan mengingat Nuh, maka air hujan itu berhenti dan air itu surut. Saudara, mari sama-sama angkat tangan kita buat bangsa ini. Biarkan Tuhan juga mengingat negeri ini. Tuhan Yesus kembali melihat negeri ini, sehingga sungguh wabah yang kita tidak tahu kapan ini berhenti. Biarkan tangan Tuhan yang ajaib yang menghentikannya. Virus corona yang ada di negeri ini, Tuhan dengan tangannya yang ajaib yang menghentikannya. Mari sama-sama minta belas kasih Tuhan hari ini untuk Indonesia. Biarkan Tuhan sekali lagi mengingat negeri ini seperti yang Dia janjikan Dia ada atas Indonesia. Mari sama-sama berdoa saudara, minta belas kasih-Nya turun atas bangsa kita. Mari buka suara kita berdoa. Kami berseru di dalam nama-Mu Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu, ingat negeri kami, ingat Indonesia, lihat bangsa ini ya Allah. Kami rindu pertolongan-Mu turun. Oh, kami rindu keajaiban-Mu terjadi. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta belas kasih-Mu, kami minta belas kasih-Mu. Oh, hentikan ya Allah wabah yang saat ini melanda. Hanya pekerjaan-Mu yang ajaib. Dan kami percaya Engkau mengasihi negeri ini, dan kami percaya Engkau mengingat negeri ini, dan kami percaya Engkau ada atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terakhir mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Kita arahkan tangan ke Pendeta Arianto yang akan memberitakan firman. Satu tangan kau boleh taruh dalam atas hatimu. Kita mau sama-sama berdoa. Biarkan hari ini setiap telinga terbuka dan mata iman setiap orang kembali tertuju kepada Dia satu-satunya penolong kita. Dia satu-satunya pengharapan kita. Jika mungkin hari-hari ini setiap mata iman kita mungkin mulai buram, mulai pudar karena keadaan. Biarkan hari ini melalui berita firman Tuhan yang hambanya sampaikan, kembali setiap mata dicelikkan untuk melihat satu-satunya pertolongan kita, Yesus Kristus ajaib dan janjinya ya dan amin tetap berlaku atas kita. Mari sama-sama buka suara berdoa saudara. Kami serahkan hamba-Mu Koar. Kami serahkan berita firman-Mu hari ini. Kami mau terima dengan iman kami setiap perkataan-Mu. Kami terima dengan iman kami setiap isi hati-Mu. Buka setiap telinga kami. Kami mau melihat dengan mata iman-Mu. Engkau satu-satunya yang kami mau lihat, satu-satunya yang kami mau percaya dan pada. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan saudara. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saudara, kita boleh tenangkan hati kita saudara, dan berkata pada diri kita masing-masing, aku mau mendengar suara-Mu Tuhan pagi hari ini. Aku ingin berbicara Tuhan dengan-Mu pada pagi hari ini. Di tengah-tengah Tuhan badai yang boleh Tuhan kami alami,
Kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari semua saudara, satu-satunya yang Tuhan, ini Tuhan pujian kami. Sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Angkat tanganmu saudara, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kita semua boleh bangkit berdiri saudara. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Oh, benar Tuhan, sumber kedamaian. Satu-satunya, haleluya. Tuhan penyembuh, Tuhan lebih tinggi lagi saudara, angkat tanganmu, angkat suaramu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
Angkat tanganmu bersama. Sekali lagi katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Iman indah katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, saudara, ketika kita memuji Tuhan di tempat ini, saya melihat ada satu gambaran. Saya melihat ada satu pintu yang sangat besar lagi di depan Anda. Pintu ini begitu besar, pintu ini begitu berat, sehingga Anda untuk mendorongnya, untuk membukanya saja Anda tidak sanggup. Tapi Tuhan ingin Anda maju ke depan dan melewati pintu itu. Engkau berkata engkau tidak sanggup, engkau berkata engkau tidak mampu. Pintu itu begitu berat, pintu itu begitu besar. Tetapi Tuhan ingin Anda berseru kepadanya. Tuhan ingin Anda maju melewati pintu itu. Karena Tuhan berkata, ketika engkau meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Ketika engkau mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Saudara, bukan masalahnya engkau bisa mendorong buku itu terbuka atau engkau bisa mengangkatnya. Tapi tangan Tuhanlah yang akan membuka dan tangan Tuhanlah yang akan mengangkatnya pagi hari ini. Jika engkau sedang di dalam hal yang demikian, saudara, seperti apa yang saya lihat pagi hari ini, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bilang, Tuhan, aku tidak sanggup membuka pintu ini. Tuhan, bahkan aku tidak sanggup mendorongnya. Tapi tangan-Mu lah yang akan membukakan pintu ini bagiku. Tangan-Mu lah yang akan membukakan pintu ini bagiku. Jika engkau di dalam kondisi yang demikian, mari angkat tanganmu dan mulai berseru. Mari mulai berseru. Mari mulai berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan, terangkanlah dan terbukalah, hai pintu yang tertutup. Terangkanlah dan terbukalah, hai pintu yang tertutup. Terangkanlah di dalam nama Tuhan Yesus dan terbukalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami klaimkan malam pagi hari ini, oh, pintu yang tertutup ini akan dibukakan. Pintu yang tertutup ini akan terangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Sama-sama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Imani bagi hari ini, Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Di dalam Engkau akan membawa kami tinggi bagaikan Raja Wali. Bersama Yesus kami sanggup lakukan perkara besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari bersama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berikan salam kepada kiri kananmu dengan salam sehat. Dikatakan, Yesus mengasihimu dan aku juga mengasihimu. Amin. Ya,
Sungguh susah ya saudara berbicara di belakang, apa ini namanya? Masker ya saudara. Oke saudara, bulan ini kita adalah di dalam pemulihan, di dalam gereja kita di tahun pemulihan ini, di dalam bulan ini kita berbicara mengenai iman. Bagaimana supaya di dalam masa-masa demikian kita tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Dan sebelum mulai firman Tuhan ini saudara, saya juga ingin mengucapkan selamat datang buat teman-teman kita yang mungkin pertama kali. Ya ada David yang kedua kali ya, di tengah-tengah kita ada Mistro ya katanya ya. Ada ya. Ayo Mistro di sana ya, guru dari Pelita 2, kita berikan tepuk tangan. Ya. Dan juga ada saudara kita ya, pertama setelah dia dibaptis itu waktu kita lagi COVID-19 gak bisa kebaktian. Dan hari ini mungkin ini adalah kebaktian pertama di tengah-tengah kita ya. Ko Agus ya di tengah-tengah kita ya. Welcome Ko setelah dibaptis. Ya ini adalah pertama kali Ko Agus ada di tengah-tengah kita. Karena dia baptisnya pas di tengah-tengah COVID-19 ini saudara. Oke saudara, bulan ini kita berbicara mengenai bagaimana supaya kita punya iman yang mengalahkan dunia ini. Sangat simpel saudara, di dalam firman Tuhan saya mengulang sekilas saudara. Next, di dalam 1 Yohanes di sana dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Katakan aku lahir dari Allah. Oleh sebab itu aku sanggup mengalahkan dunia ini. Amin. Dan inilah saudara kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman yang bagaimana? Iman yang simple saudara. Iman yang hanya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu adalah iman kita. Itu adalah iman yang tidak terkalahkan. Amin saudara. Jangan buat sesuatu yang simple menjadi sesuatu yang complicated. Di dalam Tuhan saudara sebenarnya semuanya simple saudara. Cuma apakah kita berani percaya atau tidak. Oleh sebab itu saudara, Ibrani 11 kita ulang kembali. Iman itu apa saudara? Kita baca bersama 3, 2, 1. Iman adalah apa saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman saudara. Di dalam Ibrani 11 ini firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa itu adalah iman. Kita belajar apa itu pengharapan. Next. Pengharapan itu adalah, sebelumnya. Ya, pengharapan itu apa saudara? Pengharapan itu adalah bagaimana kita menunggu. Kita mengekspektasi semua janji Tuhan. Janji Tuhan itu selalu yang baik. Katakan amin. Dengan hati yang apa saudara? Dengan hati yang sukacita. Dengan hati yang damai sejahtera. Kita menantikan, kita menunggu semua janji Allah akan digenapi di dalam hidup kita. Kenapa harus sukacita? Kenapa harus penuh damai sejahtera? Karena orang yang percaya bahwa janjinya akan digenapi akan menunggu dengan sukacita. Amin. Saya menjanjikan anak saya hadiah waktu dia ulang tahun. Dia menghitung hari-harinya setiap hari saudara. Saya 5 hari lagi ulang tahun. Saya 4 hari lagi ulang tahun. Saya 3 hari lagi ulang tahun. Kenapa saudara? Karena saya menjanjikan dia untuk memberikan dia kado. Saya menjadikan untuk memberikan dia hadiah. Dan dia ekspektasi dan dia percaya papanya pasti belikan dia hadiah. Dan dia setiap hari menunggu, semakin dekat harinya dia semakin sukacita. Oleh sebab itu saudara, setiap orang yang menunggu, yang punya pengharapan adalah orang yang sukacita. Yes, mungkin kita ada di dalam masalah, tapi di dalam masalah ini bagaimana kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ada amin? Saudara, kemudian saudara, kita belajar juga bagaimana supaya next. Ekspektasi kita itu harus adalah ekspektasi Tuhan yang ingin kita punya ekspektasi yang sangat besar. Karena semakin besar ekspektasi kita, maka Tuhan akan bekerja dengan semakin luar biasa. Itu 2 minggu yang lalu kita pelajari bersama. Bagaimana di dalam Mazmur 81 di sana Tuhan berkata, bukalah mulutmu lebar-lebar. Bukalah mulut lebar-lebar artinya apa? Mintalah sama aku. Minta, Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta apapun kepadaku. Kemudian minggu lalu Evangelis John menyampaikan firman Tuhan bagaimana iman kita ini bagaikan dia pakai ilustrasi layang-layang. Bagaimana supaya iman kita ini tidak jatuh. Ada 3 hal yang Evangelis John sampaikan. Yang pertama adalah saudara, kita harus mengenal utuh. Saudara, mengenal utuh punya pengenalan yang benar. Punya pengenalan benar akan firman Tuhan. Karena akhir zaman ini saudara banyak penyesatan. Banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus punya pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Supaya iman kita tetap teguh berdiri. Amin. Saudara, sekarang banyak orang akan datang ke rumah Anda. Dia akan menyampaikan seakan-akan dia orang Kristen. Tapi sebenarnya itu adalah ajaran sesat saudara. Oleh sebab itu kenapa gereja ini sangat menitip beratkan di dalam firman Tuhan. Harus baca firman Tuhan. Anda kenal Tuhan bukan hanya di gereja. Anda kenal Tuhan justru di dalam kamar pribadi Anda. Amin.
Anda kenal Tuhan justru di dalam firman Tuhan itu. Oleh sebab itu Anda harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan sehingga iman Anda tidak mudah jatuh. Di sana Evangelist John kemarin mengatakan bahwa supaya iman kita seperti layang-layang ini bisa naik tinggi, terus kita harus punya komunitas, kita harus saling mengasihi. Karena ketika satu imannya kurang kuat, ada satu yang membangunkannya. Ada amin. Harus ada di dalam komunitas. Itu sebabnya kenapa gereja kita sangat menitik beratkan cell group. Kalau Anda belum punya cell group, katakan kiri kananmu, ayo segera bergabung dengan saya. Ya, gak enak banget ya sekarang di gereja ya, sekalipun lihat mukanya banyak. Tapi kalau dengar, ayo ngomong kiri kananmu, suaranya kayak karena semuanya pakai masker. Perasaan ruang ini orangnya banyak tapi kok suaranya muyung gitu ya. Aduh, kapan masker ini bisa dikeluarkan? Oh God, oke. Gak apa-apa, kita imanin, pasti segera terjadi. Amin. Oke, yang ketiga saudara, Evangelist John mengatakan bahwa bagaimana supaya iman kita bisa tetap terbang tinggi saudara. Kita harus taat kepada semua peraturan, taat kepada semua firman Tuhan. Taat sehingga ketika kita di dalam ketaatan kepada firman Tuhan saudara, kita akan melihat bagaimana iman kita dari hari ke hari akan semakin dibawa tinggi oleh Tuhan. Amin. Dan hari ini saya ingin bawa satu tema. Temanya ini berjudul demikian. Heaven is backing me up. Heaven is backing me up. Apa artinya? Sebenarnya bahasa Inggrisnya agak bagus. Kemarin saya tanya orang, kalau kita di Indonesia, kan kita suka namanya backingan. Saudara, lu punya jenderal bintang 1, gue punya 2, dia punya jenderal bintang 3, dia punya lebih jenderal bintang 4, saudara. Kita suka main backingan, benar ya saudara? Ya toh? Saudara, hari ini saya mau sampai kepada Anda, kita anak Tuhan. Kita punya backingan yang paling dahsyat, yaitu surga. Katakan amin. Katakan kamu, surga adalah backingan saya. Amin. Heaven is backing me up. Seluruh surga membacking kita saudara. Di Indonesia apalagi saudara. Kalau saudara hidup di Indonesia atau mungkin di daerah, bukan hanya di Indonesia, maaf, bukan untuk mau menjelekkan negara kita. Tapi saudara, mungkin saudara hidup di negara-negara yang, bahkan di negara maju sekalipun lah saudara, gak usah bilang Indonesia saudara. Saya pernah tinggal di Taiwan dan saya menyadari bahwa di negara-negara demikian pun mereka perlu backing saudara. Ada yang backingnya itu, ada yang backingnya ini. Tapi jangan lupa kita sebagai anak Tuhan, kita punya satu backing yang paling kuat, yaitu surga. Seluruh surga akan backing kita, katakan amin. Katakan kananmu, surga sudah cukup buat kita. Sangat amat cukup. Amin. Seluruh surga jadi backingan kita saudara. Hari ini saya mau sampaikan. Saya menyampaikan tema ini ketika saya menerima, saya juga mendengar satu message saudara. Ketika ada pada satu kesempatan di satu seminar tentang sound system. Ada seorang pekerja, music directornya, sound systemnya gereja Bethel di Amerika. Ya, kalau saudara kenal pendeta Bill Johnson yang sering datang bawa seminar di gereja Basilea sana, saudara akan tahu bahwa gereja Bill Johnson ini di Amerika mereka termasuk salah satu mega church yang sangat disegani. Karena bukan hanya gerejanya besar, tapi budaya gereja mereka yang sangat luar biasa, yaitu budaya kerajaan surga. Dan bukan hanya itu saudara, mereka terkenal dengan musiknya, mereka terkenal dengan sound systemnya yang luar biasa. Saudara tahu kenapa? Karena saudara jemaat mereka dikatakan menemukan satu software yang sangat canggih, AI, saudara tahu AI? Mesin semua yang kontrol saudara. Sehingga saudara dulu kalau saudara lihat mixer kita ini saudara ada 36 ya 32, kasihan John tiap pagi harus di sana. Semua orang yang di sana tiap hari pusing. Ini suara dari mana saudara? Jemaat mereka berhasil menciptakan satu AI saudara yang bisa mengatur suara sedemikian rupanya sama komputer. Sehingga suara yang dihasilkan begitu halus dan begitu mixingnya begitu bagus. Sehingga mengurangi tenaga kerja. Saudara ketika di dalam satu seminar saudara, music directornya saudara, di dalam seminar itu saudara dia berkata demikian. Beberapa tahun yang lalu ketika dia direkrut oleh Bethel ke gereja itu saudara. Ketika dia datang ke gereja Bethel untuk merekrut pekerjaan sebagai seorang sound system.
dia ditanya saudara, dia berasal dari satu gereja yang tidak begitu besar, maka gereja kecil, dia hanya punya pengalaman di satu studio recording kecil saudara, kecil. Saudara kalau punya pengalaman di sound system, saudara harus akan tahu saudara bahwa punya pengalaman recording di satu tempat recording kecil, ruangan itu berbeda dengan live. Ini yang gereja kita aja saudara, ruangan begini aja saudara mau nguntur sound systemnya itu, apalagi live begini susahnya minta ampun. Saudara bisa bayangin di gereja Bethel yang begitu besar dengan sound system yang begitu canggih saudara. Ketika dia datang ke Bethel dan dia request saudara, ditanya saudara, kamu punya pengalaman live recording gak? Saudara, itu live recording itu beda lagi dengan saudara, bukan live recording saudara. Ya beberapa teman selama pandemi ini kan tetap terus recording ya. Apalagi Jessica, Peggy, mereka tahu banget tentang live recording. Saudara, ketika dia ditanya, kamu tahu gak tentang live, kamu punya pengalaman gak tentang live recording? Dan musik directornya bilang, saya gak punya pengalaman apa-apa di live recording. Kemudian ditanya lagi oleh orang yang record di Bethel itu, bagaimana Anda tahu Anda bisa menguasai live recording di gereja kita? Dia jawab saudara dengan luar biasa, dia bilang, karena aku percaya, next, dia jawab begini, next, son, because I believe even the heaven is backing me up. Saya percaya, bahkan seluruh surga saya percaya sedang backing saya dalam hal ini. Katakan amin. Bagaimana kamu bisa menguasai semua sound system live recording yang akan terjadi nanti? Dia bilang saya percaya. Saya percaya, saya punya iman. Bahkan saat ini seluruh surga lagi backing saya. Saudara, orang yang record saudara, dengar dia saudara. Ini orang cocok. Saudara, dan bukan hanya begitu saja, dia terus belajar ketika dia masuk ke Bethel, gereja Bethel, dia terus belajar, dan dalam waktu singkat saudara, yang saya katakan, melalui dia, mereka menemukan satu software yang dikontrol oleh AI ini saudara, dan membuat musik mereka sampai hari ini menjadi best of the best saudara. Delvin, dengarkan baik-baik. Kalau engkau merasa tidak mampu, kamu harus bilang seluruh surga backing saya. Amin. Kalau ada di antara kita, engkau tidak mampu lagi, engkau harus tahu satu hal. Seperti music director di Bethel ini, dia berkata, even the heaven is backing me up. Saudara, saya merasa perkataan ini terlalu luar biasa bagi saya. Saya merasa perkataan ini terlalu dahsyat saudara. Bagaimana seseorang punya iman yang begitu percaya bahwa seluruh surga sedang membacking dia. Saudara tahu gak saat ini? Seluruh surga lagi membacking keluargamu. Seluruh surga lagi membacking bisnismu. Amin. Seluruh surga lagi membacking gereja kita. Exodus. Heaven is backing me up. Bagaimana saudara supaya kita punya benar-benar kita ketika kita tahu saudara bahwa surga lagi membacking kita. Ketika kita tahu bahwa surga lagi membacking kita saudara. Kita harus siapkan hati kita dengan cara pandang yang berbeda. Jika Anda tahu bahwa seluruh surga dari backing Anda harus mulai melihat masa depan Anda dengan cara pandangnya Tuhan. Katakan kiri kananmu, saya mau melihat masa depan saya dengan cara pandangnya Tuhan. Amin. Melihat masa depan dengan cara pandangnya Tuhan. Saudara, mungkin bagi kita, kemarin ada satu masalah saudara. Kemudian satu saudari dia di dalam membantu saudari ini di dalam masalah ini saudara. Dia berkata, hopeless. Ya saudara, mungkin bagi manusia kita sudah hopeless. Tapi percayalah, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saat kita melihat masa depan dengan cara matanya Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang tidak sama lagi. Karena kita tahu seluruh surga lagi membacking kita. Amin. Ada satu kisah di dalam 2 Raja-Raja.
Saudara, di sana saudara, ketika orang Aram menyerang orang Israel, setiap kali orang Aram menyerang orang Israel, hebatnya orang Israel bisa mengetahui bagaimana cara orang Aram menyerang mereka. Raja Aram pusing, dia ganti berbagai strategi. Dia bicarakan di ruang yang tertutup, di ruang yang sangat tersembunyi, hanya berhadapan dengan petinggi besar. Tapi semua strategi mereka tetap bisa diketahui orang Israel ketika berperang. Dan orang Israel selalu menang. Bisa keluar dari peperangan itu. Raja ini marah, dia bilang siapa yang jadi pengkhianat di tengah-tengah kita. Kemudian ada seorang prajurit yang berkata, tidak raja. Di Israel ada seorang yang namanya Elisa. Dia memberitahukan Israel bagaimana kita akan berperang, bagaimana kita akan maju. Kalau Elisa ini maksudnya kalau kita bunuh Elisa ini, maka orang Israel pasti tidak tahu lagi apa yang kita lakukan. Raja Aram memanggil semua tentaranya, bayangin saudara, berkumpul bersama memerangin Elisa. Satu orang. Begitu banyak musuh di depan Elisa. Bujangnya melihat musuh itu, bujangnya ketakutan. Dia bilang sama Elisa, celakalah kita. Celakalah kita. Saudara, mungkin hari-hari ini kita seperti bujang ini. Kita melihat di depan kita begitu banyak musuh. Kita melihat di depan kita begitu banyak tantangan. Kita melihat begitu banyak masalah. Dan kita bilang, celakalah kita. Tapi saya ingin Anda melihat seperti mata Elisa. Elisa berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Katakan amin. Amin. Elisa, sebelum bujangnya ini melihat, Elisa sudah melihat bahwa Tuhan dengan tentaranya bersama dengan dia. Yang menyertai kita ini lebih banyak dari yang menyertai mereka. Saya suka sama doanya Elisa. Dia bilang begini, kita baca bersama 3, 2, 1. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Saya ingin Anda memegang mata Anda. Saya ingin Anda mengucapkan doa yang sama seperti Elisa berdoa buat bujangnya. Saya ingin kita berkata, Tuhan buka mataku supaya aku bisa melihat masa depan yang Engkau sediakan bagiku. Amin. Aku berdoa buat setiap orang yang sedang memegang matanya dengan iman, saudara. Tuhan, kami berdoa, biarkan mata kami mulai hari ini tidak melihat dari cara pandang dunia atau diri kami lagi. Tapi kami mau belajar bagaimana melihat masa depan dari cara pandangnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Elisa berkata, Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Saudara, sering ketika ada musuh, sering ketika ada masalah di depan kita, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi hari ini saya mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana seperti Elisa melihat. Elisa adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Kenapa dia bisa tahu semua strategi Aram? Karena Tuhan memberitahukannya kepada Elisa. Ketika engkau di dalam pergumulan, ketika engkau di dalam masalah, ingat bahwa rencana yang Tuhan sediakan bagi kita adalah selalu rancangan damai sejahtera. Amin. Amin saudara. Saya suka sama, tadi saya bicara tentang music directornya di gereja Bethel. Sekarang ini saya ingin bagikan, ini perkataan saya suka sekali oleh pendetanya gereja Bethel, Bill Johnson. Dia bilang gini, any area of my life for which I have no hope is under the influence of a lie. Dia bilang, jika di dalam hidup saya tidak ada pengharapan, maka saya dibawa intimidasi kebohongan. Dengarkan baik-baik. Jika di dalam hidup saya tidak ada pengharapan lagi, saudara, saya sedang dipengaruhi oleh satu kebohongan. Kemudian dia berkata lagi, if I am not feeling a sense of hope, I am listening to a lie. Jika saya tidak punya pengharapan, tidak ada perasaan-perasaanmu, saudara, akan pengharapan, I am listening to a lie. Saya sedang mendengar satu kebohongan. Tapi yang lebih
parah lagi dari kebohongan itu, but even worse than listening to the lie, dia bilang gini, my action begin to be influenced by the lie. Semua tindakan saya, semua movement saya mulai akan dipengaruhi oleh kebohongan itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah pengharapan. Amin. Ketika Anda merasa tidak punya pengharapan lagi saudara, Anda sedang dibawa kebohongan. Anda sedang dibawa kebohongan iblis yang berkata bahwa Anda tidak punya pengharapan lagi. Karena Anda dibawa kebohongan iblis, Anda terpengaruh, Anda tidak akan melakukan tindakan apapun di dalam iman. Itu yang Bill Johnson katakan. But even worse than listening to the lie, my actions begin to be influenced by the lie. Oleh sebab itu hari ini saudara, saya ingin berikan kepada kita, saya ingin sharingkan bahwa itu yang Tuhan katakan di dalam Yeremia next. Di dalam Yeremia Tuhan bilang kita beberapa minggu lalu kita juga mendengarkannya. Bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kau ini ayatnya sudah Koko ngomong berkali-kali. Benar saudara. Saya ingin Anda meresap ayat ini sampai ke dalam lubuk hati Anda. Kalau bisa Anda hafalkan. Amin. Banyak orang dengar firman Tuhan. Kata Koweli. Kita bilang keluar kiri masukkan keluar kiri atau masuk kiri keluar kanan saudara. Kata Koweli. Kadang-kadang kau belum masuk. Masuk kiri keluar kiri katanya. Belum pernah masuk, belum sempat masuk katanya. Saya ingin Anda terus mengimani Yeremia ini saudara, bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu buat kita. Yaitu satu hari depan yang penuh pengharapan. Katakan kiri kananmu, Tuhan sedang merencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Yang pertama kita harus tahu bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kita harus melihat masa depan kita dengan cara pandangnya Tuhan. Itu yang Yeremia katakan. Yang kedua, saudara, setiap masalah yang kita hadapi kita harus melihatnya dengan cara pandang yang positif. Katakan, lihat masalahmu dengan cara pandang yang positif. Tidak ada orang di sini yang tidak punya masalah, benar? Semua orang hidupnya pasti ada masalah. Even pendeta. Tidak ada orang saudara tidak punya masalah. Saya suka di dalam Mazmur, salah satu Mazmur yang paling panjang ayatnya, Mazmur 119. Di sana dikatakan, kita baca bersama-sama, di mana Mazmur itu ngomong apa? 3, 2, 1. Bahwa aku tertindas, apa? Itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Ini ditulis oleh Mazmur saudara, pemazmur saudara, di dalam Mazmur 119. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Kalau hidupmu lagi tertindas, engkau harus tahu bahwa Tuhan sedang ingin kita belajar sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Katakan amin. Kalau apa yang kamu minta belum terjadi, cuma ada 2 jawabannya. Yang pertama, mungkin itu akan segera terjadi. Yang kedua adalah Tuhan mau berikan sesuatu yang lebih baik lagi. Katakan amin. Kalau engkau putus dari pacarmu, katakan amin. Tuhan mau beli pacar yang lebih bagus lagi. Katakan amin. Oh tuh kok. Kalau saya cerai dari istriku lebih baik kah? Kurang ajar namanya saudara. Tuhan ingin memberikan kepada kita yang lebih baik. Itu sebabnya Mazmur berkata, bukan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Ini gak mudah loh saudara mau ngomong begini. Siapa yang mau tertindas di sini? Angkat tangannya. Tapi Mazmur bilang,
bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Dan Paulus berkata di dalam Roma, Paulus berkata di dalam Roma, kalau saudara bisa baca, kita baca bersama, 3:21. Dan bukan hanya itu saja, kita malah apa? Bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, di sini, saudara Rasul Paulus, saudara berkata dengan jelas bahwa kita malah bermegah. Katakan, aku mau bermegah di dalam kesengsaraanku. Suaranya makin kecil di dalam kesengsaraanku, saudara. Bukannya gede, kesengsaraannya lebih kecil. Aku bermegah juga dalam kesengsaraanku. Karena di dalam kesengsaraan itulah menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau Anda tidak dites, bagaimana saya tahu Anda lulus? Saya mau tanya Mr. Lause Hans, guru Sir Hans, katanya di sekolah panggilnya Sir Hans, Miss Ro gitu yang jadi guru. Masih ada temannya Miss Ro ya. Saya lupa, maaf. Kenapa sekolah ada ujian? Itu orang dulu gak ada kerjaan, jadi dikasih ujian gitu. Bukan. Dikasih ujian supaya bisa tahu, muridnya ini udah bisa gak naik kelas. Benar gak? Iman kita juga seperti itu, saudara. Iman kita juga perlu diuji. Kalau iman kita tidak pernah diuji, bagaimana kita tahu kita tahan uji? Kalau kita tidak pernah diuji, bagaimana kita tahu kita beriman? Benar gak, saudara? Saya ini beriman. Saudara, Petrus baru ngomong sama Tuhan Yesus, kemanapun engkau pergi, aku pergi. Sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Petrus baru ngomong, saudara. Malam itu gak lama Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Itu sebabnya Paulus berkata, aku bermegah karena aku tahu di dalam kesengsaraanku lah. Aku tahu bahwa di dalam kesengsaraanku aku semakin tahan uji. Dan aku akan punya pengharapan di dalam hidupku. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Dulu Panji pernah kirim foto ke saya. Ya, dia lagi di Lombok 3 bulan katanya. Gak tahu diperpanjang gak. Kasian. Waktu itu dia agak takut. Saya bilang, gak usah takut Panji. Panji kalau mulai online ini. Gak usah takut Panji. Kenapa kok? Enak Lombok. Saya bilang. Habis dia tiba di Lombok, dia WhatsApp lagi. Iko, Lombok enak ya? Iya, Lombok bagus. Saya bilang. Maka menurut saya Lombok itu lebih bagus dari Bali. Oke, anyway. Udah dia pernah, apa itu namanya? Ke gym, saudara. Wah, ototnya saudara. Keluar, saudara. Perutnya sedikit pek, saudara. Wah. Saudara mau buat 6 packs, 8 pack, 4 pack, 2 pack. Jangan 1 pack, saudara. Saudara harus, apa saudara? Otot ini harus punya beban, benar? Kenapa orang itu harus ngangkat, saudara, yang berat-berat. Supaya otot ini dilatih. Dia harus ngangkat sesuatu yang berat, supaya otot ini terbentuk. Setiap kali ngangkat, setiap kali latihan, ketika makin lama otot ini baru bisa terbentuk. Seorang olahragawan disiapkan, saudara. Saya lihat Discovery atau National Geographic, saya lupa, saudara. Di China, bahkan dari umur 4 atau 5 anak kecil dipilih yang terbaik. Di dalam kampung mereka dibawa ke satu tempat, saudara, untuk dilatih bahkan mulai dari umur 4 atau 5 selama bertahun-tahun dengan latihan yang keras 1 hari 8 sampai 10 jam hanya untuk satu pertandingan Olimpiade. Wow.
Percayalah ketika sesuatu datang di dalam hidup kita, ketika ada masalah, ketika ada tantangan di dalam hidup kita, Anda harus katakan, Anda harus melihatnya dengan cara yang positif. Saudara harus tahu bahwa semuanya ini akan menimbulkan tahan uji di dalam hidup kita. Amin. Ketika engkau sudah tahan uji, saudara, engkau bisa sharing kepada teman-temanmu. Maaf kalau Anda jadi orang Kristen, Anda tidak pernah punya tantangan atau masalah. Ini quote-nya Arianto, next. Saya mau katakan kepada Anda, jika Anda adalah orang yang tidak punya masalah, surga akan berkata tidak ada lowongan pekerjaan buat Anda. Karena Tuhan, karena tidak pernah ada orang yang tidak memiliki tantangan atau masalah dalam hidupnya. Saudara mau lihat seluruh Alkitab, lihat orang-orang hebat yang dipakai Tuhan. Tadi Ati waktu berdoa baru ngomong bagaimana Daniel dan Daniel di gua singa, bagaimana ketiga temannya. Misal Hananya, Azaria, mereka di dalam gua api, mereka di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tidak ada seorang pun di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa yang tidak punya tantangan atau masalah. Kalau Anda di dalam hidup Anda tidak punya tantangan masalah, sorry, tidak ada lowongan buat Anda di surga, saudara. Bagaimana Anda bisa tahu iman Anda tahan uji? Saya ingin kita mulai hari ini kita melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Dengan cara yang positif melihat tantangan yang ada di dalam hidup kita. Amin. Saya rangkuman hanya sedikit saja. Padahal begitu banyak janji firman Tuhan. Ketika kita bilang it's impossible. Tuhan akan bilang apa? All things are possible. Ketika Anda berkata next, ketika Anda berkata bahwa saya tidak sanggup lagi, saudara harus tahu bahwa janji Tuhan adalah bahwa kasih karuniaku cukup bagimu. Ketika Anda berkata bahwa saya tidak ada jalan keluar lagi, Tuhan bilang aku yang akan meluruskan jalanmu. Ketika Anda berkata bahwa saya tidak dapat melakukannya, Tuhan bilang bersama aku engkau sanggup melakukannya. Ketika Anda berkata saya tidak mampu lagi, Tuhan bilang saya akan mampukan Anda. Ini hanya sebagian kecil dari janji firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, saudaraku. Masih begitu banyak janji-janji Tuhan yang luar biasa buat kita setiap hari untuk kita alami. Amin. Saya suka dalam Yeremia next. Di dalam Yeremia 18, Tuhan berbicara kepada Yeremia, dia bilang pergi. Dia bilang pergi ke tukang periuk. Dia bilang kamu lihat bagaimana dia mengerjakan apa yang baik menurut pemandangannya. Ayat ke-6, saudara kita baca bersama. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Saudara, tanah liat itu tidak ada harganya. Tanah liat itu kotor. Tapi di tangan seorang tukang periuk, tanah liat yang tidak berharga, yang kotor ini diubahkan menjadi sesuatu yang berharga. Kenapa vas bunga ada yang mahal? Kenapa vas bunga ada yang murah? Saudara milih jadi vas bunga yang murah, Anda bisa ditopet dijual 5.000 dari tanah liat ini. Atau saudara mau jadi vas bunga yang harganya US dollar 3,740 ini. Yang mau harganya mahal, angkat tangannya. Wah, banyak angkat tangan. Katakan kiri kananmu, siap ditempa. Katakan kiri kananmu, siap dibakar. Amin. Saudara, ini adalah vas bunga dari satu perusahaan di Taiwan namanya French Collection. Yang 3740 ini. Dan ini bukan vas bunga yang paling mahal. Saya pernah makan di tempat itu. Jadi di tempat itu ada live jazz music. Waktu pacaran saya pernah bawa pergi. Waktu ke WC, dia ada sederetan vas yang mahal-mahal. Saya tanya harganya, kaget saya gak berani beli, saudara. Dia kira saya orang kaya bisa makan di tempat itu, saudara. Dia tawarin satu persatu. Ini namanya French Collection, saudara. Saudara ada websitenya. Salah satu, dia menenangkan banyak hadiah, saudara, untuk vas-vas bunganya. Karena bukan hanya cantik, tahan lama, dan tidak pudar warnanya. Saudara mau jadi vas bunga, yang sebelah kiri Anda beli di Topet, di Magelang.
Magelang dengan harga 5.000, atau saudara mau jadi vas bunga yang harganya 3740 ini US dollar, saudara. Apa yang membedakan kedua vas ini? Yang satu, saudara, dia ditempa demikian rupa, mungkin dia waktu pertama kali ditempa tidak sebagus ini, dia harus ditempa lagi, dia harus ditempa lagi, dia harus diubah lagi, saudara. Dia harus dibakar di dalam perapian yang besar. Saudara tahu, saudara, untuk menjadi vas bunga warnanya begitu bagus dan tidak pudar, itu harus melalui pembakaran yang sangat tinggi. Sehingga ketika warnanya menempel pada vas bunga ini, dia tidak akan hilang lagi. Anda bisa milih. Anda mau bisa milih jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Atau Anda mau milih jadi orang Kristen yang luar biasa. Kalau Anda milih menjadi orang Kristen yang luar biasa, ketika tantangan masalah datang di dalam hidupmu, engkau harus bilang seperti firman Tuhan berkata, itu bagus supaya aku belajar perintah-perintah. Supaya aku bisa tahan uji. Amin. Saya pernah lihat langsung bagaimana orang Kristen meninggalkan Tuhan ketika mereka diuji. Ketika bisnis mereka gagal, mereka meninggalkan Tuhan. Ketika mereka melihat sesuatu di depan mereka tidak berjalan semestinya, apa yang mereka inginkan, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka merasa di mana Tuhan, kenapa Tuhan tidak bekerja? Padahal Allah turut bekerja. Amin. Saya dapat satu, ini saudara, besi saudara, sama saudara. Ini adalah besi pig iron, saudara, saya dapat di website saudara, harganya. Satu besi biasa, pig iron kasar, maksudnya biji besi gini saudara. Itu dia satu bongkahan yang kecil itu dijual dengan harga Rp2.500. Kalau itu menjadi tapak kuda saudara, itu akan menjadi harganya 5.000. Saya gak tahu saudara kenapa hitungnya bagaimana, saya cuma dapat datanya demikian saudara. Kalau Anda mengubahnya lagi saudara menjadi jarum dengan porsi besi yang sama dari 2.500 ini, Anda olah menjadi jarum, itu harganya menjadi 155.000. Kalau Anda buat menjadi satu pisau belati yang tajam dan bagus dari besi ini, saudara, harganya akan menjadi 1,5 juta. Kalau Anda ubah besi ini menjadi sepepat mesin di dalam jam besi yang kuat itu, harganya bisa menjadi 112 juta. Yang pengen hanya 2.500 angkat tangan. Saya percaya gak ada. Yang pengen harganya 112 juta angkat tangan. Katakan sekali lagi dalam dirimu, siap ditempa, siap dibakar, siap dibentuk. Amin. It's not easy. Saudara harus tahu kenapa kita punya pandangan yang demikian. Kenapa kita bisa punya pandangan yang positif demikian saudara. Karena kita tahu bahwa seluruh surga dari membacking kita. Katakan amin. Salah Anda tahu seluruh surga lagi membacking Anda. Anda tidak akan takut. Boleh ada kekhawatiran. Tidak salah. Ada ketakutan. Itu pasti ada. Tapi Anda tahu bahwa bersama Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan. Banyak orang bertanya sama saya, Ko, Wahyu begitu banyak penafsiran, Koko pegang yang mana? Saya bilang, iya ya, Wahyu banyak penafsiran ya. Pusing saya kalau baca penafsiran begitu banyak. Tapi saya cuma mau tahu satu hal di dalam kitab Wahyu. Di akhir Wahyu dikatakan bahwa ada kemenangan yang besar bersama Tuhan. Katakan amin. Ada kota yang baru, ada Yerusalem yang baru. Saya gak mau tahu itu penafsirannya seperti apa, belum terjadi. Saya gak mau pusing dengan itu. Yang saya tahu ketika saya tetap di dalam iman saya bersama dengan Tuhan Yesus, ada kemenangan yang besar. Itu yang Wahyu catatkan yang paling penting. Semua penafsiran itu bagi saya tidak penting. Yang penting bagi saya, di dalam kitab Wahyu, terakhirnya adalah Tuhan bilang, Tuhan menang. Amin.
Ketika Anda tahu seluruh surga lagi membacking Anda akan punya tahu masa depan Anda ada di tangan Tuhan. Anda akan tahu Anda punya pengharapan. Ketika Anda tahu seluruh surga lagi membacking Anda akan melihat setiap masalah dengan cara yang positif. Saya minta praise and worship maju ke depan. Saya ingin kita baca di ayat terakhir saya sebelumnya. Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengarkan, Allah turut bekerja. Mungkin sekarang Anda punya masalah, mungkin sekarang Anda punya tantangan di dalam hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah diam. Karena Roma berkata bahwa Allah turut bekerja. Dia sedang bekerja. Yesus sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini, saudaraku, saya ingin Anda tahu semua. Kalau saudara jadi saya, setiap malam 1-2 bulan ini, saya pengen menangis. Karena ada banyak masalah yang terjadi dalam jemaat kita. Si A ini, si B ini, si C ini, si D ini, si E ini. Saya harus kuatkan mereka dari yang bisa saya telepon, yang bisa saya kunjungi. Yang tidak bisa saya kunjungi, yang tidak bisa saya telepon. Saya hanya bisa berdoa. Ketika saya mungkin bertemu dengan orang-orang, keluarga mereka, kadang saya bukan stres ya saudara, saya merasa unaweli, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Cemas saya lagi begini. Apa yang bisa saya lakukan selain doa buat mereka? Saya sering merasa unaweli, tidak berdaya. Kadang saya bicara sampai saya menangis. Saya bilang, kok gak bisa bantu apa-apa, kok hanya bisa doa. Karena saya tahu Pendeta Arianto tidak bisa apa-apa. Tapi seluruh surga lagi membacking jemaat Exodus yang di dalam masalah dan di dalam tantangan. Katakan amin. Seluruh surga lagi membacking Anda. Seluruh surga lagi membacking kita. Saya tahu saya tidak bisa, saya bilang. But I know Tuhan Yesus sanggup. Tapi saya tahu Tuhan kita adalah Allah yang turut bekerja. Bahwa Dia menjanjikan bagi kita masa depan yang penuh harapan. Saya tetap menangis dalam telepon itu. Saya bilang, aku merasa tidak berdaya. But I believe my God is able. Saya percaya saat ini surga lagi backing kamu. Tunggu kelepasan dari Tuhan. Tunggu pertolongan dari Tuhan. Selalu tepat pada waktunya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Seperti gambarannya saya tadi lihat, saudara. Ada satu pintu yang begitu besar. Yang sedang menghalangi Anda untuk maju. Untuk menggapai semua janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat Anda. Tapi engkau mungkin berkata, aku tidak bisa. Aku tidak sanggup. Benar, Anda tidak bisa. Benar, Anda tidak sanggup. Tapi Tuhan sanggup. Tapi Tuhan bisa. Dan seluruh surga lagi backing Anda. Untuk menggapai semua janji yang Tuhan sudah sediakan. Buat Anda bagi hari ini. Ada amin. Sekali lagi. Jika selama ini saudara, Anda mungkin di dalam depresi, stres, tingkat tinggi.
Anda perlu Tuhan di dalam hidup Anda. Mungkin selama ini Anda sudah berkata, tidak ada harapan lagi. Saya mau katakan kepada Anda, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Karena hanya Dia yang bisa kita andalkan pada saat ini. Oh, saat ekonomi setiap negara minus 17, Indonesia minus 3 dan sebagainya. Mungkin dalam kondisi ekonomi yang demikian, Anda bilang hopeless dalam pekerjaan Anda. Saya mau beritahu Anda, di surga tidak ada kata hopeless. Di surga hanya berhenti di kata hope. Hari ini saudara, mari angkat tangan kita sekali lagi. Bilang sama Tuhan, Engkau satu-satunya yang kuandalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang kupercaya. Mari dengan refren lagu ini katakan, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya. Kau satu-satunya Tuhan yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemu. Saya ingin saudara dengan iman sekali lagi katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Di dalam Tuhan dan di dalam kekuatannya, kami percaya apa yang mustahil bagi dunia ini tidak mustahil bagi Tuhan. Kami percaya saat dunia berkata tidak ada harapan lagi, kami percaya di dalam Tuhan selalu ada harapan. Saat semua orang berkata dia tidak bisa disembuhkan lagi, kami percaya Engkaulah Allah penyembuh kami. Saat semua orang mengatakan tidak mungkin, kami mau katakan selalu mungkin di dalam Tuhan. Amin. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati setiap jemaatmu yang hadir Tuhan pagi hari ini. Aku berdoa mulai hari ini kami punya cara pandang yang berbeda. Karena kami tahu seluruh surga lagi membacking kami pada saat ini. Amin. Dan itu lebih dari cukup. Di dalam nama Tuhan Yesus mari bersama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan silakan duduk kembali. Kita sambil mendengarkan pengumuman. Shalom semuanya, baik teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, semua sudah tahu bahwa di gereja biasanya kalau kita kebaktian offline ada persembahan, ada perpuluhan. Mungkin biasanya kita sudah terbiasa dengan ada kantong persembahan digilir. Saya sendiri mengalami beberapa kali pada saat saya kebaktian di rumah maupun kebaktian di sini, saya lupa persembahan. Ingat sih waktu dibilang, oh iya ya persembahan nanti nih saya akan lakukan. Tapi jangan ditunda ya. Jadi buat teman-teman yang memberikan persembahan, Anda boleh buka handphone Anda bisa langsung M-Banking. Sekarang semuanya sederhana sekali, bisa langsung transfer ke rekening BCA yang tertera maupun bisa melalui OVO maupun GoPay ya. Jangan mencegah untuk melakukan persembahan. Tapi mungkin selama ini belum pernah ada berdoa berpersembahan, mari kita berdoa sebentar deh berpersembahan. Tuhan terima kasih.
Tuhan, kami punya 1000 alasan untuk tidak memberi. Kami melihat diri kami sendiri kurang, Tuhan. Kami melihat diri kami sendiri nggak cukup. Kami melihat diri sendiri, Tuhan, segala kekurangan, kelemahan kami. Tapi Tuhan, aku diingatkan bahwa Tuhan, firman-Mu berkata lebih baik memberi daripada menerima. Tuhan, ajari kami percaya bahwa Tuhan, pada saat kami memberikan persembahan, bukan karena kami mengharapkan sesuatu, tapi Tuhan, karena kami tahu semuanya adalah dari-Mu. Tuhan, aku berdoa, biarlah pada pagi hari ini, baik kami ada di ruangan ini, maupun kami ada di rumah, kami tidak, Tuhan, mencegah untuk kami melakukan persembahan, karena kami ragu-ragu akan penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Ajari kami, Tuhan, membuka, Tuhan, hati kami, dan ajari kami, Tuhan, untuk percaya bahwa, Tuhan, segala yang kami miliki datang dari Engkau. Engkau bisa membuka tingkap langit untuk kami, tapi Kau mau kami belajar percaya. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ini bukan sekadar sebuah persembahan, tapi Tuhan, Kau telah menyiapkan berkat-Mu, Tuhan, untuk setiap dari kami. Tapi sekali lagi Tuhan, Kau mau kami belajar untuk percaya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, berikutnya, nah, kebaktian ada di offline, ada di sini, ada protokol kesehatan, ada masker semuanya buat teman-teman yang masih di rumah, yang mungkin sudah tergerak pengen datang nih, tapi takut. Jangan khawatir, di sini kita semua menjaga kesehatan. Tapi buat Anda yang belum bisa datang, tidak apa-apa, kita bisa kebaktian online. Ada ibadah umum jam 10 pagi, ada sekolah minggu juga, udah mulai dibuka hari ini. Lalu ada juga Mandarin di hari Sabtu jam 5:30 sore ya. Jadi saran saya pribadi, buat Anda-Anda yang mau ikut kebaktian, jangan berubah dari jam-jamnya. Jadi setiap hari Minggu biarpun di rumah bisa bangun siang gitu ya, tetap jam 10 pagi standby deh. Duduk di sofa, duduk di tempat yang Anda bisa konsentrasi kebaktian. Jangan sambil tidur-tiduran gitu ya. Baru penyembahan sudah ketiduran, gak dapat apa-apa, rugi sekali. Kita bukan mau checklist absen, tapi kita mau mendapatkan sesuatu. Jadi pastikan ikut schedule-nya ya. Berikutnya, ya, hari Kamis jam 7 malam, Zoom persekutuan doa. Buat saya pribadi, jujur, waktu awal-awal corona baru itu kan kita Zoom-nya persekutuan doa gitu ya. Saya tuh sulit sekali untuk ikut berdoa. Saya merasa, aduh maunya di gereja aja lah, kalau doa ngapain sih doa di rumah gitu ya, kayaknya nggak asik gitu. Tapi akhirnya saya memutuskan, tanda kutip, menyerah. Oke, kondisinya sekarang belum bisa, saya mau deh benar-benar konsentrasi ikut persekutuan doa. Jadi setiap hari Kamis jam 7 malam saya akan di kamar dan saya akan mencoba untuk ikut persekutuan doa. Dan saya tidak bisa men-sharingkan kepada Anda secara singkat, tapi dalam 3 bulan corona itu, kalau tidak ada persekutuan doa di hari Kamis, saya tidak tahu saya sudah jadi apa. Mungkin kata Cian sudah jadi toge, ya, letoy. Nah, jadi buat Anda-Anda yang di rumah, setiap hari Kamis jam 7 malam, ayo pasang alarm, ikut persekutuan doa. Mungkin awal-awal sulit, kayaknya lu di sana, gue di sini. Tapi percayalah, hadirat Tuhan tuh ada di mana pada saat kita fokus kepada Dia. Ya, jadi bilang sama kanan kirinya, hari Kamis jam 7 malam, ikut persekutuan doa yuk, ya. Ya, lalu bacaan Alkitab bulan Juli masih ada teman-teman ya. Dan ini sederhana sekali, satu hari cuma berapa pasal. Buat Anda-Anda yang mengalami pergumulan, tiba-tiba firman Tuhan yang selama ini mungkin mengendap di dalam hati, mengendap di dalam pikiran akan muncul. Tapi pada saat tidak pernah dibaca, bagaimana bisa muncul? Jadi ayo teman-teman, jangan lupa pembacaan Alkitab tetap harus dilakukan. Nah, terus sama ya, kita punya 1000 alasan untuk tidak memberi. Kita punya 1000 alasan untuk melihat, gue masih kurang ini, cicilan ini belum, cicilan itu belum, semuanya banyak alasan untuk ini. Tapi satu hal yang saya pernah dengar dari sebuah seminar, dia bilang pada saat kita memberi, kita menyadari bahwa saya lebih beruntung daripada orang itu. Dan pada saat kita merasa bahwa saya lebih terberkati daripada bisa membantu, pada saat itu juga kita jadi menyadari iya ya, kita bersyukur dan Tuhan tuh senang sama orang yang bersyukur. Ya jadi mau bantu siapa nih, mulai dari mana? Kita bisa bantu orang sekitar kita, tapi kita juga bisa bantu teman-teman kita sendiri di Yayasan Exodus Ailing ya. Ada rekeningnya di sana, Anda bisa foto, Anda bisa cek websitenya, jangan tunda, kalau mau sesudah ini langsung dicek ya. Udah habis, oke, saatnya kita menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama dan
Seperti kata Sylvia, dia rindu bagaimana supaya kita bisa doa di tempat ini. Jadilah sesuai kehendak-Mu, seharusnya tidak lama lagi ya. Ini adalah mungkin hadiah buat ulang tahun dia hari ini. Dia hari ini ulang tahun, boleh berikan tepukan buat teman kita. Sayang masih corona, kok nggak disuruh traktir hari ini semuanya. Bercanda. Oke, mari kita terima berkat Tuhan. Bapak, kami berdoa hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu menguatkan, memberi kekuatan dan pengharapan di dalam hidup kami. Kami percaya bersama Yesus kami sanggup lakukan perkara besar. Bagi dunia itu semuanya mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami klaimkan mulai hari ini kami mau maju bersama Yesus. Kami mau tahu bahwa seluruh surga lagi membacking kami. Oleh sebab itu kami tidak takut melangkah. Kami tidak takut lagi berjalan. Kami tidak takut lagi Tuhan. Kami tahu bahwa semua Tuhan ini mendatangkan tahan uji. Dan kami sedang diuji. Kami tahu kami akan lolos. Kami tahu karena kami selalu memegang tangan-Mu. Biarkan pulang dari tempat ini. Jemaat Eksosi penuhi dengan kasih Tuhan. Dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Yesus. Dan persekutuan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin. Tuhan berkati, bat yang kita selesai. Dan selamat tahun buat Sylvia.